Ya, saudara, apa yang terjadi di Malang, Jawa Timur tadi ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah. Karena kami, tim redaksi Liputan 6 ini hampir setiap hari selama kurang lebih 1 pekan 2 pekan kemarin ini mendapatkan laporan hampir setiap hari adanya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah. Nah, tentunya hal ini sangat miris sekali dan ini menjadi keresahan buat kita semua, terutama untuk orang tua. Betul sekali, Reza. Karena jujur sebagai seorang ibu, saya betul-betul kesal dan miris mendengar banyak sekali kasus kejahatan seksual pada anak-anak kita. Kita jadi bertanya, Reza, apakah negara ini aman bagi anak-anak kita? Nah, saya punya beberapa data yang cukup mengkhawatirkan yang bisa saya tunjukkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut di tahun ini dari bulan Januari hingga Oktober jumlah kekerasan pada anak mencapai 11.149 kasus. Lebih dari 6.000 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Angka ini belum termasuk yang tidak melapor. Karena dalam banyak kasus korban enggan atau takut melapor. Sejumlah institusi juga menyebut kasus kekerasan pada anak ibarat gunung es, saudara. Kelihatannya sedikit, padahal kenyataannya sangat banyak. Lalu di mana negara? Apa yang sudah dilakukan untuk membasmi kasus kekerasan pada anak? Kami mewawancarai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deputi Perlindungan Khusus Anak mengatakan yang paling penting adalah pencegahan. Upaya yang paling penting adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan. Lalu kemudian juga ketika misalnya upaya pencegahannya sudah dilakukan dengan maksimal, tetapi masih jebol juga nih, misalnya muncul kasus gitu dan segala macam, maka keluarga, lingkungan, dan masyarakat itu harus siap bagaimana merespon dan menangani gitu ya, sehingga di keluarga harus memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk mengasuh dan merespon tanda-tanda anak mengalami masalah gitu ya. Lalu kemudian juga termasuk alarm lingkungan juga harus baik, dan terakhir tentu pemerintah daerah setempat itu harus menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk menangani ketika misalnya pencegahan yang dilakukan ini pasti menyisakan berbagai masalah. Ya, soal kekerasan pada anak yang kian marak, kami juga mengajak bicara wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan mengatakan efek jera penting bagi pelaku. Pihak penegak hukum harus berani bersikap tegas ya kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dan biadab tersebut dengan menegakkan hukum yang berlaku, karena kita tahu bahwa tindakan kekerasan terhadap anak itu sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan tindakan tersebut memang harus dihukum agar menimbulkan efek jera buat masyarakat, bagi masyarakat yang memang melakukan tindakan tersebut. Bagaimana? Anda puas dengan jawaban pemerintah dan wakil rakyat tadi? Sebenarnya bagi kami redaksi Liputan 6, poinnya adalah masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan jika bicara soal kasus kekerasan pada anak. Kenapa? Karena jumlahnya kian marak dan ceritanya makin menyedihkan. Kami ingatkan lagi satu kasus yang pekan ini benar-benar membuat banyak orang marah dan geleng-geleng kepala. Di Padang, Sumatera Barat, kota yang dinobatkan sebagai kota layak anak tahun 2021, malah ramai diperbincangkan karena kasus pemerkosaan 2 anak perempuan oleh kerabat dan tetangganya. Ini pekan lalu saat penangkapan pemerkosa kakak beradik yang masih anak-anak. Pelakunya adalah kakek, paman, kakak sepupu hingga tetangga korban. Di antara pelaku ada yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan polisi ternyata ada satu pelaku, yaitu teman paman korban. Dengan demikian pelaku pemerkosaan menjadi 7 orang. Kini kedua korban pemerkosaan dirawat dan diasuh oleh Dinas Sosial Kota Padang dan diinapkan di rumah aman. Catatan kepolisian sepanjang tahun 2021 ini, saudara, terjadi 82 kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak-anak di Padang dengan jumlah korban lebih dari 100 orang.
Ya, pepatah mengatakan butuh orang sekampung untuk merawat seorang anak. Jadi kita sebagai warga memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Mesti ikut ambil bagian dalam memberantas kekerasan pada anak. Salah satu caranya jika melihat kekerasan pada anak, bahkan hanya gejala yang mencurigakan apapun bentuknya, lapor. Bisa ke polisi atau ke instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, dan lainnya. Mereka punya tempat khusus untuk pengaduan, nggak perlu takut. Mengapa mesti lapor ke institusi yang mumpuni supaya korban mendapat pendampingan hukum? Hukum itu penting. Ya. Tentu para penegak hukum juga harus betul-betul punya perspektif korban. Ya, punya perspektif korban sehingga anak yang menjadi korban itu mendapatkan perlindungan yang baik. Yang kedua, saya kira yang harus dilakukan adalah melibatkan peran serta masyarakat. Membangun sebuah gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Membangun pola asuh yang rumah terus beribadah. Sehingga orang tua menjadi panutan dari anak-anak itu. Karena seringkali perbuatan-perbuatan anak ya, itu karena mencontoh, mengimitasi, merasakan apa yang dilihat di sekitarnya. Kalau bapak kandungnya di sekitarnya adalah pelaku kekerasan terhadap ibunya, ya dalam kekerasan dalam rumah tangga, membentak, merendahkan martabat, maka anak di sekitarnya akan juga mencontoh itu. Yang harus diingat, saudara, negara sebenarnya punya perangkat hukum untuk menjerat pelaku kekerasan pada anak. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tapi mesti ada yang melapor.